kalau kamu mutusin aku bakar ya rumah kamu kayak gitu kan. Terus aku pikir kan nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin berani kayak gitu. Tapi pernah pas aku pagi-pagi keluar rumah tuh tetangga bilang semalam tuh bau bensin. Dia tuh pengen tahu banget informasi mengenai aku gitu kan, dan dia tuh ngancem ke temen aku, kalau lu sampai nggak ngasih tahu si Intan di mana gitu kan, gue bakal ngobrak-ngabrik rumah lo kayak gitu. Sejujurnya saya agak melupakan detail di awal-awal kayak gimana. Cuman yang parah adalah dia ngatain mama saya. Mama saya memang nikah berkali-kali. Waktu itu lagi ada temen-temennya, dia bilang mamanya Lisa nikah bolak-balik. Mamanya pelacur, mamanya jablay. Saya waktu itu marah. Saya bilang, kok kamu kayak gitu sih yang nggak lucu tahu. Di mobil dia marah, kamu tuh nggak bisa diajak bercanda. Seminggu kebelakangan sebelum kita putus, tiap dia minta makan, itu kalau misalnya saya bilang bentar ya, dia pasti nendang saya. Dia seringkali meminta untuk saya memberikan foto-foto tidak senonoh. Entah kenapa juga sebenarnya saya tidak mau gitu, kayak saya nggak pernah nyaman dengan perlakuan dan permintaan seperti itu gitu. Namun kalau saya tidak memberikan, istilahnya dia akan merasa sampah gitu. Dia kayak dia memberitahu saya kalau ya lebih baik saya mati saja gitu, lebih baik emang aku nggak pantas buat kamu, emang aku sampah, emang aku menjijikan. Di hubungan itu selama sekitar 2 tahun aku berhubungan dengan pasanganku yang lama. Setahun terakhirnya aku menjadi korban gaslighting. Gaslightingnya itu datang dalam bentuk manipulasi emosi, manipulasi pikiran, membuatku merasa kayak persepsiku itu salah. Kalau boleh jujur, kayaknya saya sampai detik ini belum sadar. Saya masih sering menyalahkan diri saya sendiri. Harusnya waktu aku ditendang, aku diem aja gak sih? Gak usah protes, biar kita gak berantem, biar kita gak putus gitu. Bikin aku mempertanyakan bahwa ini aku gak sih yang jahat? Ini aku gak sih yang kurang buat dia? Aku kurang apa sih buat dia? Saya merasa saya ngerasa kotor sih, saya ngerasa menjijikan aja gitu. Saya jijik sama diri saya sendiri gitu. Aku ngerasa saat itu aku jadi orang yang paling egois kalau aku nggak nurutin kemauan dia. Dan itu juga yang dia bilang ke aku. Aku takut aku egois, aku takut aku jadi orang jahat, tapi di saat yang bersamaan aku bingung karena kayaknya semua yang aku lakukan itu nggak pernah dirasa cukup buat dia gitu. Aku hampir dipecat sih dari perusahaan. Ya gimana ya, jadi dia itu kan aku tuh udah sempet minta putus dan kita udah lulus kontak selama 1 bulan ya. Ternyata dia udah datang di depan kayak resepsionis sama security aku gitu kan. Terus aku udah pesan memang sama mereka, aku nggak mau terima tamu. Siapapun itu, aku nggak mau nemuin dia sama sekali kan. Dan di situ dia kayak berbuat kasar itu, kayak ngebalikin meja, terus kursi kayak gitu kan, dan berbuat onar lah intinya kayak gitu. Saya harus ke psikiater bolak-balik karena saya sampai berhalusinasi, saya sampai panic attack, saya sampai nggak bisa nafas tiap waktu itu, tiap inget dia, tiap inget mamanya dia, saya selalu panik sampai berhalusinasi yang akhirnya saya harus ke psikiater, saya harus minum obat, saya harus menceritakan ini ke psikiater segala macam, dan itu benar-benar bikin capek. Kalau dia ngomong A, ya A, bener-bener terjadi gitu.
dan aku takut aja gitu sampai itu benar-benar kejadian. Jadi aku tuh belum sempet putus karena itu selalu diancam kan, kayak misalkan kalau kamu mutusin aku bakar ya rumah kamu kayak gitu kan. Terus aku pikir kan nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin berani kayak gitu. Tapi pernah pas aku pagi-pagi keluar rumah tuh tetangga bilang semalam tuh bau bensin gitu kan. Terus dia telepon aku, sekarang percaya kan kalau aku tuh nggak akan cuma ngegertak aja gitu. Jadinya tuh aku jadi berpikir ya udahlah gitu. Susah banget sih buat putusin orang ini tuh, daripada di sekeliling aku terancam, ya udah lebih baik aku berkorban aja gitu. Aku coba buat ninggalin dia, aku coba udah mengakhiri gitu ya semuanya, tapi ya kayak dari sana sini dengar kayak wah dia beneran langsung istilahnya kayak mati gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan itu bikin saya ngerasa bersalah. Gak mudah untuk pergi ketika kita nggak tahu realitasnya apa. Tapi di sini aku nggak pernah bisa buat yakin apakah aku ini salah atau aku ini bener. Pun mau lepas, aku tetap dihantuin sama perasaan bersalah kalau aku bakal jadi orang jahat ke orang ini. Lebih baik jangan pernah memberi kesempatan kepada orang tersebut, karena mereka akan berpikir tuh kalian mudah memaafkan gitu kesalahan yang dia lakukan, padahal yang sebenarnya dalam hati kalian ini fatal dan gak bisa kalian maafin, tapi karena kalian maafin mereka tuh jadi berpikir menyepelekan kalian gitu. Kalian tuh jangan pernah berpikir bahwa kalian bisa merubah seseorang, karena manusia itu gak akan bisa dirubah kecuali emang dari hatinya dia yang pengen berubah kayak gitu. Jangan merendahkan dirimu demi dapat apa yang kamu mau. Enggak kayak gitu. Kalau kamu harus merendahkan dirimu buat dapetin apa yang kamu mau dan apa yang kamu yakini itu bisa buat kamu, berarti itu nggak buat kamu. Punya harga diri, apalagi di depan pasangan. Komunikasi yang baik. Jangan sampai terlalu bodoh cuman karena cinta. Karena suatu saat kamu akan hidup 5-10 tahun ke depan dan kamu akan menyesali hal itu kok. Beneran yang harus teman-teman tahu kalau cinta itu nggak kayak gitu, maksudnya seharusnya gitu. Kalau sayang ya bakalan mendengarkan, kalau sayang nggak bakalan menyakiti gitu, kalau sayang nggak bakalan ngerasa nggak nyaman gitu. Talk to people. Carilah pihak luar yang nggak terlibat dalam hubungan itu sebanyak-banyaknya, ajak ngobrol supaya kita bisa sadar akan situasi yang sebenarnya terjadi, siapa yang salah, siapa yang enggak. Believe in yourself, believe in your feelings, karena perasaan apapun itu valid sekecil apapun, dan semua perasaan itu berhak diomongin, berhak dipertimbangkan.